Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi, tentunya bersama saya, Vira Istiana. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing disilakan. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, teman-teman silakan mengisi presensi pada Google Classroom yang telah saya sediakan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai peran pasar dalam perekonomian. Ada yang masih ingat pengertian pasar itu apa? Atau fungsi dari pasar itu apa? Mudah-mudahan teman-teman semua masih mengingatnya ya. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai macam-macam dari pasar. Namun, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yakni 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, serta 4.4 yakni menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yakni 3.4.11 tentang macam-macam dari pasar. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yakni peserta didik diharapkan mampu menjelaskan macam-macam dari pasar. Baik, langsung saja kita pada pembahasan materi hari ini terkait dengan macam-macam pasar. Nah, macam-macam pasar sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada pasar output dan juga ada pasar input. Nah, kita terlebih dahulu membahas mengenai macam-macam pasar output ya. Nah, dalam pasar output itu terbagi lagi menjadi 3, yakni pasar menurut waktu, pasar menurut jenis, dan juga pasar menurut wilayah pemasarannya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pasar menurut waktunya, yakni ada 4 jenis. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga ada pasar tahunan. Nah, kita membahas terlebih dahulu mengenai pasar harian. Apa sih yang kalian ketahui terkait dengan pasar harian? Ya, betul. Pasar yang bukanya itu setiap hari. Nah, di pasar ini biasanya itu menjual barang-barang kebutuhan konsumsi, produksi, ataupun bahan-bahan mentah. Apa sih contoh dari pasar harian ini? Kalau di kita ya, di daerah kita itu ada pasar harian itu pasar Majinang, di mana pasar Majinang ini bukannya itu setiap hari dan menjual barang-barang konsumsi, produksi, ataupun bahan-bahan mentah. Selanjutnya ada pasar mingguan. Nah, pasar mingguan ini adalah pasar yang bukannya itu pada hari-hari tertentu saja, pada setiap minggunya. Dan biasanya pasar ini itu ada pada daerah yang tidak terlalu padat penduduk, atau biasanya ada di pedesaan. Contohnya untuk di kita itu ada pasar Sabtu, di mana pasar Sabtu ini bukannya setiap hari Sabtu pada setiap minggunya. Selanjutnya ada pasar bulanan, di mana pasar bulanan ini diadakan atau berlangsung itu pada hari-hari tertentu di setiap bulannya, jadi tidak terlalu sering gitu ya teman-teman. Nah, biasanya di pasar ini juga hanya menjual barang-barang tertentu yang kemudian itu bisa dijual kembali. Nah, contoh dari pasar bulanan ini ada pasar hewan. Nah, kalau di daerah kita sendiri untuk pasar hewan itu ada di pasar hewan Karangpucung ataupun pasar hewan Majinang. Yang keempat ada pasar tahunan, di mana pasar tahunan ini diadakan atau berlangsung pada hari-hari tertentu setiap tahunnya. Dan biasanya pasar ini itu bersifat nasional dan diperuntukkan untuk mempromosikan terhadap suatu produk ataupun suatu barang tertentu. Contohnya apa sih dari pasar tahunan ini? Yakni ada Pekan Raya Jakarta dan pasar malam menjelang Hari Raya Idul Fitri dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada pasar menurut jenisnya.
Nah, pasar menurut jenisnya ini terbagi menjadi dua. Ada pasar konkret dan juga ada pasar abstrak. Nah, kita terlebih dahulu membahas mengenai pasar konkret. Apa sih pasar konkret itu? Yakni pasar di mana pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Nah, pasar konkret ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali contohnya gitu ya. Misal tadi pasar Sabtu. Pasar Sabtu itu kalau misal dilihat dari jenisnya itu termasuk pasar konkret. Karena di pasar Sabtu tersebut itu penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung seperti itu. Dan masih banyak contoh lainnya untuk pasar konkret ini. Untuk yang kedua ada pasar abstrak. Apa sih pasar abstrak ini? Yakni pasar di mana penjual dan pembelinya itu bisa bertemu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan biasanya barang yang ditawarkan itu hanya berupa contoh dari produk atau barang yang ditawarkan. Nah, biasanya transaksi jual beli juga dilakukan melalui alat komunikasi, entah itu telepon, surat, ataupun yang lainnya. Nah, apa sih contoh dari pasar abstrak ini? Yakni ada pasar ataupun bursa surat berharga, ataupun saham, valuta asing, ataupun modal, seperti itu. Selanjutnya ada pasar menurut wilayah pemasarannya. Nah, pasar menurut wilayah pemasarannya ini ada 4 jenis, yakni ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan juga ada pasar internasional. Nah, kita terlebih dahulu membahas mengenai pasar lokal. Nah, pasar lokal ini biasanya pasar yang mencakup daerah-daerah tertentu saja yang lebih sempit gitu. Misal pada desa tertentu ataupun pada kecamatan tertentu. Nah, biasanya pasar ini itu memperjualbelikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Misal seperti pasar sayur, pasar buah, pasar bunga, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada pasar daerah, di mana pasar daerah ini menjual hasil produksi pada daerah tertentu. Dan biasanya pasar ini tuh tempat berkumpulnya para pedagang menengah yang melayani pedagang kecil ataupun pedagang eceran. Selanjutnya apa sih contoh dari pasar daerah ini? Yakni contohnya ada pasar sepatu di Cipaduyut. Nah, selanjutnya ada pasar nasional, di mana pasar nasional ini memperdagangkan barang yang konsumennya itu meliputi seluruh wilayah dalam suatu negara. Misalnya ada pasar modal, pasar bursa efek, bursa tenaga kerja, dan lainnya. Untuk yang terakhir ini yang keempat ada pasar internasional, di mana pasar internasional ini memperjualbelikan barang yang konsumennya itu bisa meliputi dunia internasional atau banyak negara. Apa sih contoh dari pasar internasional ini? Yakni ada pasar internasional karet di Singapura, pasar wol di Sydney, pasar kopi di Brazil, ataupun pasar gandum di Kanada, seperti itu. Setelah tadi kita membahas mengenai pasar output atau pasar hasil produksi, nah kini kita membahas mengenai macam-macam pasar input. Nah, dalam pasar input ini yang bertindak sebagai penjual adalah pemilik faktor produksi. Sedangkan pembelinya adalah perusahaan atau badan atau pihak yang melakukan produksi. Nah, jadi hal yang diperjualbelikan di sini itu adalah input bagi perusahaan untuk melakukan produksi suatu produk tertentu. Nah, dalam pasar input ini itu ada 3 jenisnya. Ada pasar faktor produksi alam atau tanah, pasar tenaga kerja, dan juga ada pasar faktor produksi modal. Selanjutnya kita bahas satu persatu dari pasar faktor produksi alam atau tanah. Hampir semua perusahaan atau produsen itu membutuhkan tanah, minimalnya untuk kedudukan perusahaan ataupun produksi tersebut gitu. Nah, sejalan dengan perkembangan dunia produksi dan jumlah penduduk, kebutuhan tanah itu semakin lama semakin meningkat, sedangkan penawaran tanah itu cenderung bersifat tetap. Nah, selain faktor permintaan dan penawaran, tinggi rendahnya harga tanah ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Apa sih faktor itu?
yakni ada tingkat kesuburan tanah. Yang kedua ada letak ataupun tempat kedudukan tanah. Nah, biasanya di sini tanah yang letaknya strategis, yang letaknya bagus, yang tempatnya itu mendukung gitu untuk suatu produksi ataupun suatu usaha, itu cenderung harganya itu lebih mahal. Karena apa? Karena di sini itu tanahnya tersebut itu memberikan harapan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau lebih tinggi ketika digunakan untuk usaha atau untuk perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada status kepemilikan tanah. Nah, status kepemilikan tanah itu berdasarkan sertifikasi ya teman-teman. Jadi, untuk status kepemilikan tanah sendiri itu ada yang namanya hak milik dan juga ada yang namanya hak guna bangunan. Di mana tanah yang berstatus hak milik itu cenderung harganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang berstatus hak guna bangunan. Seperti itu. Selanjutnya ada pasar tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja ini erat kaitannya dengan perusahaan ataupun usaha. Karena apa? Karena biasanya permintaan tenaga kerja itu datang dari perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan ataupun memiliki lapangan kerja. Nah, sedangkan untuk penawarannya sendiri, penawaran tenaga kerja ini hadir ataupun datang dari angkatan kerja ataupun orang-orang yang ingin bekerja atau mencari pekerjaan. Seperti itu. Nah, pasar tenaga kerja ini berupa apa sih? Yakni berupa bursa tenaga kerja. Nah, bursa tenaga kerja yang ada di Indonesia itu ditangani atau ditanggung-jawabi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nah, Dinas Ketenagakerjaan ini biasanya ada pada setiap daerah di Indonesia. Untuk selanjutnya ada pasar faktor produksi modal. Nah, di pasar ini hal yang diperjualbelikan itu adalah modal. Karena ketika kita menjalankan suatu usaha atau perusahaan itu, modal itu menjadi salah satu faktor penting untuk keberlangsungan perusahaan yang kita dirikan atau kita jalani seperti itu. Nah, di sini pasar faktor produksi modal itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya itu memudahkan pengusaha yang kekurangan modal untuk mendapatkan modal yang sehat. Seperti yang sudah tadi disebutkan gitu ya, dalam dunia usaha ini modal menjadi hal yang penting dan ketika kekurangan modal itu akan menghambat keberlangsungan suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada memperlancar perluasan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu memiliki banyak modal, otomatis produksi dari perusahaan tersebut itu akan semakin banyak sehingga akan memperluas cakupan dari pemasaran produk tersebut. Selanjutnya, membantu masyarakat yang kelebihan dana untuk memanfaatkannya dalam kegiatan yang produktif sehingga tidak terjadi pengangguran dana. Nah, di sini pasti ada saja gitu masyarakat yang memiliki banyak sekali kekayaan yang tidak digunakan. Nah, hal inilah bisa digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi atau untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Dan nantinya si pemilik modal ini akan memiliki keuntungan atau akan mendapatkan keuntungan berapa persen dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, membantu pemerintah dalam menghimpun dan mengerahkan dana masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Di sini seperti yang sudah diketahui gitu, masyarakat itu membayar pajak. Nah, pajak ini yang nantinya untuk pembangunan nasional. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, dalam membina pelaksanaan pasar modal, di Indonesia itu dibentuklah Badan Pembina Pasar Modal atau BPPM. Jadi seperti itu ya materi terkait dengan macam-macam pasar. Mudah dipahami bukan? Jadi dapat disimpulkan untuk macam-macam pasar sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada pasar output dan juga ada pasar input. Nah, untuk pasar output sendiri itu terbagi lagi menjadi tiga. Ada pasar menurut waktunya, pasar menurut jenisnya, dan pasar menurut wilayah pemasarannya. Nah, dalam pasar menurut waktunya ini ada yang namanya pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga ada pasar tahunan. Sedangkan pasar menurut jenisnya itu ada dua, ada pasar abstrak dan pasar konkret. Sedangkan untuk pasar menurut wilayah pemasarannya itu ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan juga ada pasar internasional.
Sedangkan untuk pasar input sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada pasar faktor produksi alam atau tanah, pasar tenaga kerja, dan juga pasar faktor produksi modal. Nah, di pertemuan depan kita akan belajar mengenai struktur pasar dan juga bentuk pasar, serta peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Jadi, teman-teman diharapkan bisa mencari materi dan membaca-bacanya terlebih dahulu agar di pertemuan depan itu teman-teman bisa lebih interaktif. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan ini dapat dipahami oleh teman-teman. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.